Iya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah atas rezeki dan nikmat Allah ya, hari ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh pengurus paguyuban muslimah NTB yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya mau mengucapkan selamat ya, barokallahu lakum semuanya atas pelantikannya kemarin 2 bulan yang lalu, berjalan dengan lancar, dengan sukses. Saya mengintip-ngintip HP terus di sana walaupun gitu ya, membayangkan keseruan yang ada di sini gitu ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya sampai hari ini saya melihat pengurus juga masih dengan semangat 100% lah, semangat gaspol untuk memperkuat Baterainya ya. masih 90. Masih 90%. memperkuat organisasi yang baru dibentuk ini. Jadi kalau melihat niatan awal serta namanya yaitu Paguyuban Muslimah Nusa Tenggara Barat, memang dibuat dengan cita-cita mempersatukan ya semua muslimah dalam satu gerakan gitu ya, dalam sebuah silaturahmi bersama yang memang mudah-mudahan ya dengan para muslimahnya lebih mudah dipersatukan, demikian juga dengan semua muslimah dan muslimatnya. Jadi ini sebuah upaya yang sangat mulia menurut saya, yang harus kita sama-sama dukung. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa langkah-langkah pertama adalah memperkuat dulu ya kepengurusan dan silaturahim di antara organisasi muslimah yang diharapkan semuanya ikut ada di sini. Jadi saya lihat sudah berkunjung ke Muslimat NW, Muslimat NWDI. Iya, tapi kalau pengurus Muslimat NWDI-nya belum. Pengurusnya Baru ke Ibu Rohmi. Ya. Mungkin perlu juga ya. Jadi artinya di Nusa Tenggara Barat ini beberapa organisasi perempuan muslimah yang besar tuh kan, diantaranya NWDI, NW, Aisyah, NU. Ya, Salimah itu juga sebuah organisasi nasional gitu ya. Salimah itu juga organisasi tingkat nasional, dan di sini juga ada kepengurusan. Ada kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kotanya sudah ada juga gitu. Jadi bagus juga kalau diajak gitu ya. Nah, dan semua ada nanti. Kalau yang saya tahu untuk provinsi Dokter Suci. Kalau yang Mataram Dokter Suci. ya. Dokter Suci, Bu Murni ketuanya, kemudian Bu Ayu, Sajah Murni. Ya, Sajah Murni. Kalau untuk Mataram, Reni ya, Bu Reni kalau nggak salah sekarang nanti. Ya, artinya itu juga sebuah organisasi tingkat nasional yang ada di sini juga, sama seperti Muslimat NU dan Aisyah sepertinya gitu ya, yang juga saya juga Bu ada di Muslim, ada di situ. Bapak Salimah. Iya. Iya. Lupa ya. Saya di provinsi. Ya. Nah, maaf saya potong. Jadi karena sudah terbentuk di setiap kabupaten kotanya, maka kami yang provinsi sudah menyerahkan ke Masing-masing wilayah. ya. tapi sebenarnya ada pengurusan provinsi yang harusnya mengelola gitu semuanya sebenarnya. Karena sebenarnya dari kita, kalau nggak saya dulu pengurus di pusat soalnya, pengurus Salimah di pusat. Jadi kita buat program-program untuk dilaksanakan di tingkat provinsi, nanti provinsi menyampaikan seperti biasa lah. Fokusnya pada apa itu? Dakwah perempuan. Oh, sama ya. Sama. Dan ada juga divisi ekonominya. Bahkan Salimah sudah punya usaha Salimah Food namanya. Jadi untuk makanan-makanan terbuat dari bahan ikan, dari halal dan sebagainya, itu juga sudah ada di sini di Kota Mataram pun sudah ada ini ya, dealernya gitu loh. Saya malah belum dengar ya. Nah, makanya jadi itu kayaknya perlu silaturahim. Iya. Jadi tujuan silaturahim adalah untuk saling mengenal ya, mengenal apa yang sudah dilakukan oleh tiap-tiap organisasi, dan itu nanti akan menjadi aset paguyuban juga. Iya, gitu. betul. Karena ini kan sebenarnya muslimah gitu. Jadi semua yang dilakukan muslimah adalah milik kita juga, kita juga adalah mereka gitu. Jadi tugas kita mensukseskan, sama-sama mensukseskan teman-teman yang ada di berbagai organisasi ini dan mensupport satu sama lain seperti itu. Jadi kalau ada Muslimat NU juga, menurut saya juga harus silaturahim ya sama Bu Haja Dewi, Bu Sekretaris. Agak kurang sehat. Oh nggih. Masih kurang sehat. Ya, beliau kan juga ada kepengurusannya. Dan aktif juga ada kaderisasinya, dan
seluruh kota kabupaten juga ada. Jadi artinya Oh ini kalau misalnya sangat inilah juga sangat besar lah sebenarnya menurut saya gitu. Jadi memang sangat baik kalau dari paguyuban juga secara khusus bertemu dengan, karena saya di sana juga pembina. Oh, Masya Allah. Saya juga pembina Alhamdulillah. di NU ya? Muslimat NU. Jadi sangat baik kalau kita saling dari menyampaikan lah gitu loh, bahwa ini tujuannya menyatukan, bukan cuma menyatukan, mensukseskan semua Iya. organisasi muslimah Iya. tadi gitu. Yang paling penting juga untuk mensupport sih. Ya, saling support tadi. Ya, Jangan betul. tumpang tindih nanti malah. Itulah makanya penting kan untuk tahu Ya, betul. ya semuanya Jangan sampai sudah nanti kita mengerjakan tumpang apa. tindih juga, ya. Jadi nanti kita bisa membuat sesuatu yang mungkin belum dilakukan, Ya. yang bisa justru menyatukan kita semua Ya. tadi. Gitu. Jadi saya pikir ini semua banyak ya, dan juga tadi ada tadi sedikit disebut tentang apa masalah UKM-nya ya. Iya, iya. Jadi kan di sini ada divisi Ekonomi juga. kreatif Iya. ya, kesejahteraan umat. Iya. Itu dengan tadi kita bersilaturahmi, jadi memang mungkin tugas paguyuban juga untuk mendata gitu ya. Iya, betul. Pendataan program Harus dan dimasukin di dalam satu database memang. program di antar kita aja yang di Iya. NTB ini. Iya. Kemudian misalnya tadi Salimah sudah punya apa? Iya, betul. Kemudian nanti IPMI, Iya. IPMI itu apa saja gitu ya. Mungkin NWDI juga ada divisi usahanya apa gitu. Jadi nanti kita juga, oh ya kalau tadi perlu barang-barang produk yang khusus muslimah, yang kita mau support sama muslimah, kita bisa langsung tahu. Iya, gitu. betul, memang. Jadi Di nanti Dekranasda juga ada ya, Bu. ya. Kalau di keras bapak-bapak ada Ada sebenarnya. ya, tapi ambil yang ibu-ibu. Ambil yang ibu-ibunya yang muslimah. muslimah. Ya, artinya itu nanti saya harap bisa menjadi tugas kita nih di paguyuban. Iya. Karena dengan demikian organisasi itu bisa melihat, oh ya ada manfaatnya saya Iya. bergabung di paguyuban ini Iya, gitu ya. betul. Artinya Merasakan memperluas manfaat. jaringan, usaha-usaha yang sudah dilakukan bisa semakin sukses, semakin mendapatkan support. Ya, karena salah satu gitu. tujuannya juga itu mensukseskan atau membeli produk-produk yang memang menjadi ya kita utamakan lah, yang memang punya teman-teman sendiri. Gitu. Iya, iya. Karena terkadang kan orang kan maunya kan cepet, yaudah ke mall aja gitu. Ah, itu yang susah. Jadi untuk bisa mengangkat teman-teman kita memang perlu semangat pembelaan. Iya, betul. Semangat pembelaan itu bukan cuma semangat, tapi juga perlu usaha gitu ya. Jadi memang nggak kalau memang mau gampang, mau cepat ya langsung ke mall gitu ya. Iya. Tapi untuk bisa membantu, padahal kalau kita membantu teman kita beli barangnya dari teman kita itu sungguh luar biasa buat dia gitu. Iya. Ya, dia bisa menyambung hari ini, bisa Iya. memberi makan anaknya Iya, gitu ya. betul. Itu sesuatu yang remeh menurut kita, tapi ternyata Iya, sangat iya. besar artinya buat sesama kita ini gitu. Jadi memang harus sampai ada kewajiban, jangan nanti kita ya di antara kita kalau beli nggak boleh sama yang lain. Iya. Misalnya orang Cina aja begitu ya. Katanya orang Cina begitu gitu. Iya, motonya orang Cina betul memang Iya, begitu, Bu. Betul. jadi mereka nggak mau beli kalau nggak sama Cina gitu. Betul, Iya, betul. betul. Bahkan DCA itu pun juga seperti itu memang. Jadi Hmm. diwajibkannya untuk seluruh, kayak misalnya saya beli mobil itu di apa namanya Toyota, itu hanya ada BCA, salah satu misinya itu karena kan milik bersama Milik. komunitas mereka gitu. Iya. Nggak ada pakai itu lain, nggak bisa. Jadi kita kalau nggak harus bawa cash gitu. Terus saya bilang, Masya Allah, mobil itu kan tentengannya duit, kita mau cash susah, otomatis harus buka rekening di BCA gitu. Ya bener sih memang seperti itu. Ya, jadi betapa pembelaan dari kitanya itu memang terasa Harus karena masif. kita apalagi ini perempuan ya, muslimah Iya. gitu ya. Kita tahu biasanya ibu-ibu yang punya UKM itu karena keterpaksaan ekonomi lah Iya, gitu salah ya. satu. Mereka harus memang berusaha gitu loh. Jadi ya ini suatu yang sangat penting gitu buat mereka gitu. Jadi Kalau keluhannya, mohon maaf Bu, yang ada di UMKM khususnya yang misalnya kayak di IPMI atau apa, itu apa Bu kira-kira? mereka sih masalahnya biasanya masalah pemasaran. Jadi Oh. mereka bikin produk tapi dijualnya sama siapa gitu. Belum tentu semua orang mau beli. Jadi memang justru kalau kita sesama kita beli, mereka udah dapat pasar. Biasanya Jadi kalau ada. kayak kegiatan-kegiatan bazar itu berarti masih kurang atau bagaimana? Kan bazar nggak setiap hari. Maksudnya Nah, efeknya ke produk mereka gitu. mereka ikut bazar supaya produknya juga laku gitu, dikenal dan laku dan ada yang membeli gitu loh. Jadi setiap harinya kan nggak setiap hari ada bazar gitu ya masalahnya. Di UMKM tuh saking banyaknya serupa makanan itu, orang kadang-kadang jenuh gitu. Jadi saya lihat panggol gitu ya. Jadi satu makanan itu banyak. Yang bikin sama. Dia naik siapa lagi. Nah itu pembinaan itu kan penting juga gitu. Iya, jadi Jadi ketua UMKM itu kasih pembinaan yang gitu. Saya saking jalan-jalan itu 20-25 orang sambung mau dia. Tapi di situ dia
Nanti bagian divisi Ekonomi. ini, nanti tugas kita di sini untuk memberikan wawasan dan informasi. Ada advokasinya lah Iya, ya. iya, insya Allah. Tugas Mudah-mudahan. bagian divisi yang ada di sini Iya. gitu loh. Ya nanti ibu yang nanti mungkin bisa kasih tahu ke teman, ayo berinovasi, bikin model lain. Satu kali nanti Oke. ada bazar paguyuban. Nah, Seluruh seluruh organisasi. organisasi. Kita undang. Ya, yang kita kan sekarang sedang jalan Iya. silaturahmi ke Bleblo. Jadi salah satu database yang kita gali itu adalah ya keterampilan di masing-masing organisasi itu yang sudah ada. Makanya itu dia Kayak kita potensi-potensi misalnya, apa aja, Saya termasuk kira di semua UMKM. lah. Kalau di wanita Islam itu misalnya wajib kalau kita kumpul itu ada yang bangun tiara, ada yang bawa kue itu, ada udah dagang aja gitu kan. Dan itu biasanya gitu kita kan saling beli ya lah saling beli. Dan sekarang tuh rata-rata gitu saja. Iya. Ada yang bawa baju kering, ada yang bawa Baju kering. tempe, ada yang bawa Baju. Baju, Ini ikan asin. asin. Ini dikirim baju. Baju kering, Eh, baju. kelihatan sudah menjadi apa? Menjadi model Habit. ibu sekarang kalau kumpul ada pasti ada 2-3 orang yang bawa. Betul. Pasti. Dan kita akhirnya bagaimanapun kadang-kadang kalau yang bawa itu kita anggap ya lebih ya di bawah kita lah gitu ya. Memerlukan. Itu kok nggak ada yang udah sini borong kan biasanya ya inilah senior nih sini borong kalau borong baru dibagi-bagi jadi itu bagus juga. Jadi kami setiap rapat misalkan di sana itu siapa yang mau pesan minyak, siapa Iya. mau pesan gula, siapa mau pesan kopi, kita mencoba untuk mengisi rotasi yang ada di Nah, ini bisa diperbesar lingkupnya kan dalam paguyuban Iya. gitu. Sebenarnya kalau yang tercetus di ide saya itu Bu, karena kan sekarang ini kan eranya digital, smartphone. Iya. Satu tik gitu langsung bisa beli Iya, iya. gitu. Nah itu dia yang saya berpikir bahwa kalau secara manual, karena kan pasti butuh tempat, butuh wadah gitu, butuh effort yang lebih. Saya kalau tinggal klik gitu, Iya, saya kira ya. nah itu Kedepannya Iya. itu akan menjadi keniscayaan karena semuanya mengarah ke digital Iya. kan. Jadi juga harapan saya dari paguyuban pun bisa memfasilitasi Oh, siap, hal ini bisa menjadi digital gitu. Insya Tapi untuk awalan, untuk di depan-depan kita bisa mulai dengan misalnya nanti semangatnya itu ya. acara Oktober misalnya di situ juga Ya, bisa biasa gitu. Nah, rencananya begitu. gitu seperti Iya. itu atau Benar-benar nanti tapi ini makanya sekarang ini supaya tidak ini akhir bulan nih sudah selesai apa roadshow kita Silaturahim. itu selesai lalu kemudian nanti kan tinggal nyambung lagi untuk kepentingan itu yang lebih besar gitu Iya. kan jadi masing organisasi itu mesti punya UMKM apanya lah gitu. nggak hanya untuk UMKM, jadi maksud saya juga mereka sudah punya misalnya mereka kalau mungkin sama Bu Agep diminta memperhatikan stunting misalnya Iya, kan, betul. pasti mereka juga karena memang untuk masalah stunting kemarin kita di Bapeda itu mengundang semua organisasi perempuan, organisasi wanita diundang untuk ikut sama-sama membantu program pemerintah masalah stunting ini. Ya, kemarin Jadi itu mereka dikasih tugas bahkan nantinya. Iya. Jadi nanti ini di mana ngerjain apa Iya, ini iya. seperti itu gitu loh. Jadi itu dilakukan oleh Bapeda ya pemerintah. Artinya kalau kita pun juga punya semacam peta gitu ya misalnya Iya. NWDI di daerah mana mengerjakan apa misalnya ini. Nah itu akan sangat bagus gitu ya. Kita Iya, nanti makanya bisa berkoordinasi, bisa apa yang kurang. gitu sih bagus juga Bagus. artinya Ya harus keroyokan lah dan membiasakan untuk bisa mendahulukan teman-teman yang ada gitu. Ya, jadi artinya kan ini semua fastabiqul khairat ya. Iya. Kita mengisi yang belum gitu Iya. kan. Karena yang namanya masyarakat yang perlu dibantu itu jauh lebih banyak daripada Iya, betul. daripada para Apalagi aktivis BBM, ini gitu apalagi loh. sekarang ini Aduh, 300.000 cuma separuh setelah doang. naik ini pokoknya sekarang orang ngeluh itu di bawah itu Gitu dah. Karena otomatis pasti sembako juga pasti naik. ya pasti Jangan kan sembako pasir tadi kan mau naik kita order. Pasir, Sudah naik, sudah naik tadi ya. antar pasir sebelum ke sini pasir kan nggak utama. Yang penting kan perut itu. enggak Untuk enggak makan kebetulan maksud saya. Iya. salah satu masalah Kalau pasir kan diangkutnya pakai BBM. Iya. Pasti protesnya gitu. iya ada kebetulan aja tadi halo ada satu dam sekarang berapa ternyata loh kok cuma sekali naik kata beliau. Naiknya Iya. berapa? 100% Pasirnya loh. kan tidak bawa pakai cikar dibawa pakai mobil 100% Bro naiknya. tidak juga Oh enggak ya.
naiknya itu sekitar 2000. kalau biasanya 750 menjadi 850 misalnya. 2500. Iya 25% sampai 30%. Oke, yang jelas. Jadi gini, jadi ini kan saya melihat ada divisi-divisi Ya. gitu. Jadi misalnya divisi pendidikan dan peradaban. Artinya nanti kita lihat ya dari organisasi muslimah ini yang bergerak di bidang pendidikan siapa saja gitu ya. Kemudian Kayak ada Gupi masalah kemarin ya Bu ya. ada kesejahteraan umat siapa saja, apa saja programnya. Jadi ini divisi ini yang mendetilkan lah gitu Betul, loh. iya, betul. Dan misalnya ada kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, dari sini yang sudah masuk siapa aja di Iya. mana gitu ya. Mungkin kita bisa bersinergi Iya. atau apa perlu bantuan di mana untuk supportnya semacam itu. Itu Kita jadi sih paling poin penting yaitu untuk mengkomunikasikan ke organisasi-organisasi besar ini untuk kita bisa hadir. Karena yaitu satu sibuk akhirnya nggak jadi kita ketemu. tapi enggak, yang penting ketemu dengan pimpinannya, Iya, menyampaikan betul. ini. Iya. Nanti kalau mereka Pintunya sudah belum dibuka soalnya. ini sudah oke, sudah menyambut baik, insya Allah nanti ketika jalan kan sudah Ya, lebih lancar mudah. gitu, lebih mudah. Bila perlu kolaborasinya dengan BKUW gitu. Bila perlu. Iya, Ya, BKMT itu ya. BKOW. Nah, iya. Maksud saya BKMT juga kan muslimah itu. BKMT BKMT masuk di juga. Paguyuban. Oh, Maksud seluruh saya yang organisasi yang ada di BKW. Selevel organisasi Paguyuban ini kan BKUW, BKUW. PKK kan. Kemarin ke 20 Karena kan organisasi kolaboratif ini. organisasi yang diundang kemarin saya Oh ya, ya 20 ya. dari sekitar 20 20. ya itu yang akan disasar itu 7.900. Anak Stunting, anak stunting. Menyedihkan ya. Stuntingnya tinggi. Nah itu akan dibagi setiap organisasi. Iya iya. Sayang kemarin Paguyuban belum terdaftar, jadi nggak diundang. Nggak kena undang, mesti kok belum. Harus legalitas hukum dulu nggak sih Bu? Iya. Harus legalitas hukum dulu ya. Ya ini kan Berarti kita banyak harus- proses kan sekretaris sedang mengurus itu. Sekretarisnya ke KLU. Bu Mala, Bu Haja Mala, kira-kira kemarin untuk bagian divisi-divisi itu kesulitannya apa mungkin bisa disampaikan juga. Mala sudah berusaha untuk mengumpulkannya. Waalaikumsalam. Kecil banget suaranya Bu. Jadi divisinya 3, pendidikan, kesehatan, sama keuangan. ya. Cuma kemarin kami rapat, kami itu kendalanya kita rapat tuh tapi tidak semua bisa hadir. Yang datang yang yang seharusnya kalau di rumah kan sekitar 17-an ya, kalau 5 sama saya kan. Ya, Ibu Bob itu ada kegiatan. Ada 2 rapat di situ. Tapi kita tidak bisa membahas banyak. Kemarin hanya satu divisi aja, divisi pendidikan aja kemarin. Terus belakangan datang divisi kesehatan itu hanya menyampaikan kalau ada kegiatan ikut aja, ikut nimbrung misalnya ada Rina ya? kegiatan besar, tapi bila apa jadi kesehatan tuh mau membantu misalnya pemeriksaan apa, pemeriksaan gratis misalnya gigi atau apa lagi kemarin apa Laboratorium. darah gitu. Iya. Nah, itu mereka membuatkan hal seperti Bu itu. Dokter Lina. Jadi belum Dokter Lina. Rina. ya belum bisa dibahas lebih serius loh Iya. untuk program kerja karena kendalanya belum terkumpul semua anggota. Ya, karena memang belum kenal mungkin. Waktu biasanya karena mungkin undang-undangnya jam misalkan jam 14 jam 2 ya teman-teman kemungkinan tidak bisa hadir karena mungkin masih bekerja karena sementara kan di- Jam sore kan Jam kalau nggak berapa? salah. Sore jam 4 Jam berapa ya? munduran lagi karena kami meminta mundur. Acara saya di rumah kan jam 2 ya. Jam 2. Saya pikir udah selesai di rumah. Itu hanya satu bidang aja, bidang pendidikan itu kan satu program bukannya untuk bisa jadi tidak cukup lah. Tapi kalau untuk program kesehatan mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan ya Bu ya kalau di NTB. Gimana istrinya dokter? Saya untuk ini untuk apa namanya informasi mungkin yang masuk di Sebenarnya kalau dari sisi kesehatan kita kan alhamdulillah ada posyandu keluarga sudah baik. Namun yang menjadi tantangan adalah mengoptimalkan supaya posyandu keluarga ini benar-benar bisa menjadi pos pertama dari kesehatan warga di dusun.
Jadi kan di tiap dusun ada ibu. Lingkungan. Bukan di puskesmas tapi di posyandu ya. Posyandu, nah itu bagaimana supaya bisa harapan-harapan mengenai penjagaan kesehatan masyarakat itu bisa dimulai dari posyandu. Kalau isu perempuan sendiri, saya pikir saat ini ya masalah kanker pada perempuan itu ya, itu diam-diam masih ya, kanker itu kan senyap gitu ya. Tahu-tahu berita si ini sudah kena, si ini kena gitu-gitu ya. Artinya nah Kanker itu senyap, betul. iya, nah Karena ya, mereka malu mengungkapkan, terutama kanker payudara itu malu luar di kalangan muslimah juga ya, Ada artinya rasa segan. ada rasa segan apalagi gitu. Jadi artinya pengetahuan, wawasan tentang ini juga saya pikir masih perlu untuk kita berikan ya Ibu ya. Betul. Penjelasan, Mungkin pencegahannya, pengetahuan gitu tentang hal itu. Tapi masuk di Kalau kesehatan mah insya Allah bisa, cuma kan secara detailnya itu belum paham Bu, saya apa kondisi di lapangan. Ada gitu. beberapa Nah kalau suami kan di kota, Oh ya. di kota beliau. Ya Di artinya kota. bisa nanti kita minta siapa pembicaranya. Yang penting mungkin yang menyelenggarakan di antara kita gitu ya. Karena buat muslimah ya kadang-kadang belum menganggap ini penting gitu ya. Kan karena hal itu tiba-tiba terjadi gitu, kita tahu dapat gitu. Iya. Udah parah baru mereka berani bicara ini. Tapi pada dasarnya yang paling besar faktornya adalah tidak terdeteksi. Iya. Saya dapat terakhir informasi dokter Farida Hamzah. Oh ya. Ya, bukan kena. Dia tes dia terakhir untuk dokternya adalah untuk mendeteksi kanker, khususnya untuk wanita. Rahim. Macam-macam. Payudara dan pokoknya untuk wanita lah. Tumor Ya. dan secara Jadi umum. dia penelitian dia adalah membuat sebuah aplikasi di mana para wanita yang kelas atas bisa mendeteksi, bisa tahu, dapat informasi dari informasi IT. Boleh lah kita mengundang beliau. untuk Maksudnya datang. kok kelas atas yang kelas bawah gimana? Kelas bawahnya nanti dia akan diajarkan Maksudnya oleh kelas atas orang-orang. kan memang- Contoh gini Ibu, Nah, maaf. semua kayaknya sekarang udah pegang HP nih. Iya, ibu majelis taklim buat saya itu kelas bawah, ya kan? Yang cuma datang, boleh dong dia dapat informasi yang tinggi dikit. Gimana sih maksudnya? Majelis Majelis- dapat informasi tentang itu, tentang untuk Aplikasi- mendeteksi kanker aplikasinya. tadi. Iya, tidak hanya aplikasi, bila perlu langsung dapat informasi Maksudnya face-to-face. Bu siapa tadi Farida Bu ini Farida. jadi narasumber juga gitu. Iya. konsultasi maksudnya. Enggak hanya Enggak, jadi konsultasi. dicari pembicara aja. Kita undang dia. Seminar. Ada perbedaan kelas atas tadi ya. Ada buat ibu belum tahu Masa majelis taklim kelas lain bawah sih Bu ini? masjidnya. Oh iya, salah Lain lagi lagi orangnya. Majelis ini bukan orang muslim dong. Aisyah. Aisyah Dahlan. Itu permintaan dari KB Pharma. Oh gitu. Iya, Kalau jadi- Aisyah Dahlan dia fokusnya kebanyakan di Narkoba. Iya, Psikologi, Parenting ya? narkoba, parenting juga Iya, bisa. itu Kak. Nggak jadi datang ya. Jadi, cuma itu kan kita harus ngobrol lagi sama KB Pharma. Saya nggak fokus nanti. Iya. Nggak, artinya itu beberapa pembicara Alternatif, ya. yang bisa kita minta ya. Karena itu topiknya sangat penting untuk semua muslimah gitu. Betul. Dan itu bisa jadi pemersatu Iya, tadi bisa gitu. kitar gitu. Ya, langsung gitu loh. Dan orang bisa merasakan, oh iya saya perlu ini, merasakan manfaat. Mungkin ada satu pertanyaan, Ibu, yang untuk pendidikan ini kira-kira apa ya satu khusus yang mungkin ada saran dari Ibu? Ini kan Di tadi pendidikannya pendidikan ke para ibu ya. parenting ya. Iya. Parenting ini, ibu udah bisa ngomong parenting. Kalau parenting, saya pikir ya karena perubahan zaman selalu terjadi. Sementara kita ini berasal dari generasi yang berbeda. Nah, bagaimana supaya ibu-ibu ini bisa belajar Siap. mengatasi perubahan zaman ini gitu. Menjadi ibunya anak-anak yang baik tetap walaupun dunia seperti apa, tapi ibu-ibunya pun bisa up to date gitu, Iya. memahami mereka. Iya. Supaya tidak ada perbedaan kelas atas dan kelas bawah gitu ya. Iya. Ibu-ibu mah nggak ada atas bawah, semua ibu-ibu. Siap. Enggak ada kelas bawah ya? Baik, maaf. Nggak ada. Kalau untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, saya pikir dari paguyuban juga kalau ingin tampil bisa merespon ada isu-isu, misalnya ada isu-isu tentang pelecehan, ada apa gitu, kita juga ikut membela lah gitu, Iya, membela betul, perempuan kan, gitu ya, iya. gitu
memberikan tanggapan atau suara bagian terhadap penting dari itu. pekerjaan Paguyuban. Iya, jadi ada keberpihakan. Jadi misalnya kadang-kadang kayak misalnya dulu ada kasus Baik Nuril ya misalnya Iya, ya. Ya ada yang membela dia lah gitu, ada Iya, perempuan betul. yang membela dia. Iya. Entah nanti siapa ya yang terjadi kita nggak tahu, tapi bahwa muslimah itu memberikan perhatian. Biasanya jalan kan, biasanya para aktivis kiri gitu kan yang Iya. memberikan perhatian ya. Kita ya Sebenarnya banyak PR-nya ya. iya. Ibu ya. PR-nya di masyarakat ternyata banyak juga ya. Wih, pokoknya masalah Banyak perempuan itu dah. perempuan dan Paling anak. Sampai nanti sekali tempo kita turun ya, Iya, Bang. turun ke daerah-daerah yang apa ya, pusat TKW itu. Hmm. Di sana hampir di setiap rumah ada janda, ada duda, Janda muda. ada anak yang Terlanjur. Tapi itu juga bermasalah. termasuk program PKK juga ya, Bu? Masih banyak. Ya semuanya lah, kita sama-sama kan. Iya. Karena tidak bisa PKK saja. Karena PKK juga tidak semua Iya. jalan di semua tempat Terbatas. gitu loh, terbatas juga. Makanya perlu ada kolaborasi. Itulah, jadi kalau kita tahu misalnya si siapa di mana sudah bergerak di mana, kita dari Iya, Paguyuban kita mengambil mungkin yang belum. ngambil yang mana yang belum. Apakah dari mau memberdayakan ex pekerja migran gitu, ataukah kita mau memperhatikan anak-anak yang ditinggal oleh ibu-ibunya yang bekerja gitu. Kalau saya kayaknya lebih concern ke anak-anak ya. Banyak sekali Umi. Jadi kita ada pengalaman penelitian itu, aduh, Kayak pakarnya. ada apa namanya itu di grup sahabat anak itu. Ya, tiap hari ada Saya kadang-kadang berita. nggak berani komentar. Tiap hari ada Membaca berita. itu. Ada berita. Lah, kalau Anak-anak yang- Ya, yang Iya, diperkosa, kalau yang usia Anak-anak muda diperkosa. terus nikah, cerai. satu di antara yang banyak itu 4 anaknya usia TK, SD kelas 3, kelas 5, 1 SMP dititip sama ayahnya, ibunya ke Malaysia, habis 4-4. Allah. Sama habis ayahnya 4-4-nya? sendiri. Wah, Ini itu satu monster saja tuh. di antara yang sekian banyak. Astagfirullahaladzim. Habis sama ayahnya. Ayah juga nggak ada Kata-kata yang kegiatan menyedihkan mungkin itu begini, ketika anaknya Tinggal melapor ke banget. ibunya yang di sana, lihat telepon gitu. Ini Bapak lagi masukkan sosisnya ke Astagfirullah. mohon maaf. Iya, betul. Jadi kayak butuh ketemu ibunya langsung ya waktu itu. Jadi katanya bapaknya masukkan sosisnya di itu. Dan bapaknya selalu kalau melakukan itu dia mesti pegang kalau enggak rokok yang nyala atau ada apa namanya itu Untuk intimidasi itu mungkin Iya. ya. rokok atau ya menakut yang mana. Iya, untuk intimidasi. Supaya dia tidak kekerasan. iya. Jadi itu ditonton oleh saudaranya. Karena lain. gini ya Bu ya, kemarin tuh juga kebetulan kan kita datang ke Sekarbela kemarin. Jadi Di salah mana ya? satu bentuk kegiatan sosial kita kemarin kita berkunjung ke daerah Sekarbela. Di belakangnya Bedah rumah. persis daerah jual mutiara pertokoan itu mungkin nggak ada sampai 50 meter mungkin. Ada beberapa rumah-rumah yang sangat tidak layak huni. Yang saya soroti itu bukan di rumahnya, tetapi orang tua yang menempatkan anak-anaknya dalam satu dalam satu ruangan yang sama. Dan saya tanya, ada nggak yang sudah menikah? Ada yang sudah menikah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mohon maaf apabila ada satu kegiatan seksual yang sudah menikah nih anaknya, otomatis kan jadi Yang bahan. lainnya gimana? Iya, itu loh yang jadi concern saya. Itu yang ada di pikiran saya kemarin masuk pertama kali itu saya bilang, loh ini jadi satu, terus nanti kalau misalnya ini bagaimana gitu kan? Ada Ada- dulu. Ya? Pedang semua gitu. Emang begini Bu. Ya tapi Di tetap rumah aja namanya itu- orang kan. Iya. Kebetulan saya datang bersama ibu itu bergantian tidurnya. Iya. Jadi ibunya kebetulan udah terbiasa bangun jam 3 malam untuk pindah tidur pindah sholat ke masjid. Nah di saat beliau bangunkan anaknya yang tidur di masjid untuk pindah tidur ke Ya Allah. Jadi bergantian lah. Itu dalam kota lah ya. Iya itu dalam kota dan di Di kota pinggiran sekali ya. toko-toko Di depan mutiara itu toko-toko mutiara. Sampai saya datang protes ke salah satu toko, kebetulan akrab. Bapaknya dulu kan akrab dengan saya, tukang mas saya. Iya, Jadi saya protes. pedagang. Wadah, coba lihat rumah di belakang saya baru dari sana loh. Mana ada Bu? Ya Allah, mana dia anak yatim loh. 2 orang anak yatim di situ tinggal. Saya protes Bu. Alhamdulillah dia bilang, iya deh Umi kalau gitu kita ini katanya. Iya nanti ikut nyumbang aja, berapa aja ke saya nanti
silakan langsung juga bisa, saya bilang gitu. Artinya kita melihat dengan mata kepala kita itu nyata di tengah-tengah orang yang begitu berada, yang kita tahunya Sekapeli itu kampung orang berada. Di situ terdapat orang yang Pemukiman paling umum. miskin, rumah mau hancur, Bu. Jadi beberapa kepala keluarga di dalam satu tempat dan aktivitas-aktivitas yang tidak sepantasnya untuk anak dilihat lah. Dilihat. Nah, Itu yang jadi konsentrasi saya bilang, ya Allah, kalau kita mau bantu, ya sebenarnya kan tidak mendidik juga kalau kita hanya kasih uang atau tetap kita harus bisa memberikan kail atau pendidikan lah Iya. minimal gitu, pemahaman bukan hanya semacam itu. Cuma kan saya lihat dari ujung ke ujung, lah ini semuanya begini iya. di belakang Hampir itu. semua di belakang itu begitu. Jadi kontras. keluarga yang rumahnya itu kecil-kecil. Iya. Dan ada satu rumah lagi Bu, itu apa ya, dari triplek apa jadi kayaknya kalau begini aja udah ambruk itu ada 9 keluarga. Iya, Saya nggak bisa ngebayangin, saya aja masuk ke dalam situ tuh nggak bisa nafas gitu. Iya, Gimana ada aktivitas-aktivitas dan itu dilakukan setiap hari. Saya cuma bisa istighfar sih sebenarnya. Tapi kalau ibu masuk di daerah-daerah Jempong situ, itu lebih parah lagi. wah Jempong ke Guntur, terus Iya. apa namanya itu, Ya intinya aktivitas yang tidak Mapak sepantasnya apa, dilihat oi. itu loh Prof, yang saya konsen gitu loh. Ya. jadi Kalau terus-terusan begini tanpa Iya. adanya aksi gitu kan minimal. Wah. Iya, jadi banyak ya, banyak Mas. masalah yang harus sebenarnya bisa kita Betul, lakukan. Dan sepertinya memang belum banyak yang menyentuh daerah situ ya, Prof ya. ya karena orang melihat di situ itu Megah. daerah mutiara, Bu. Daerah- Bukan, maksudnya untuk menyentuh teman-teman yang saudara-saudara kita nih yang makanya maksud mungkin orang berpikir di situ pikirannya juga Ya. di depan mentereng pikirnya gitu. tapi memang angka stunting di Kota Mataram meningkat. menikah. Oh, Jadi itu sebagai perwujudannya gitu loh. Kan apa ya artinya pas pandemi ini? iya, Oh. terakhir-akhir ini. Biasa kalau di Jadi karena pandemi, karena lingkungan seperti itu, ibu-ibu muda akhirnya cepat menikah, anaknya yang keluar seperti itu. Dan masih bergantung orang tua. Iya, jadinya 15 tahun jangan dimanja 13 tahun sudah punya. ya kayak gitu pernikahan anak tuh jadi ya kondisi situasi yang seperti itu. Ya memang Iya. sudah dunianya ya. Saya Artinya Satu sebenarnya hal ya sih, ya. struktural kita Betul. perlu bantu sebenarnya. Artinya sebenarnya tanggung jawab Makanya tanggung jawab itu, bersama ya. pemerintah juga, kita Heeh. juga gitu loh. Apa namanya ya kalau memang nggak bisa di rumah itu ditaruh di panti asuhan mungkin lebih terjamin Iya. gitu loh anak-anak itu. Kalau untuk dana, mohon maaf Bu, dana dari pemerintah kota ya, ini termasuk kota mungkin. Itu apakah ada sih Bu untuk yang rumah-rumah yang di bawah garis kemiskinan atau mungkin ada batasannya, misalnya penghasilan sekian gitu mendapatkan bantuan, apakah ada Bu? Sebenarnya Ada. Oh, ada ada ke ya? programnya, Ada. tapi Ada. biasanya Pemukiman. terbatas gitu loh. Hmm. Karena dibandingkan dengan jumlah yang harus direnovasi dengan Iya. dana yang dialokasikan itu Tidak seimbang. tidak seimbang Iya, gitu. ya, Jadi pemerintah kadang-kadang juga kan lelas. harus Ya, harus betul, antri rumah lah harus orang ini. Ada. apa namanya Bunda sekarang NTB kan ASN tidak untuk sementara kan tidak mendapatkan dana uang apa itu lewat gaji daerah itu. Sekarang kan NTB juga sedang dalam posisi Ya, agak jadi memang ya kesulitan. kita harus memikirkan prioritas sesuatu lah Iya, ya untuk iya, bisa insya membantu meringankan. Tapi mungkin nanti kita harus buat skala prioritas kali ya, Prof ya. Artinya dari Iya, bidang memang sosial lah atau ya Iya, dari iya, itu iya. nanti memikirkannya itu nanti kalau guru ini nanti kan memikirkan semua. Nanti Jangan, bagian divisi di sini yang memikir detailnya gitu apa yang dilakukan. Iya. Karena kan makanya ada dibagi bagian lagi itu. sih, Iya, tapi iya. makanya belum. Makanya sih memang perlunya silaturahmi itu adalah untuk bisa membagi skala prioritas gitu kan. Jadi supaya apa yang harus kita Karena gerakan dulu. saya pikir pekerjaan paguyuban bukan cuma nanti bikin satu acara Iya. besar gitu Iya. setahun sekali. Jangan kayak gitulah gitu ya. Acara kita. Tapi justru nggak apa-apa kecil-kecil Menyentuh sering ke masyarakat di mana-mana juga. gitu. Iya. Seperti Kami itu udah terasa bersyukur keberadaannya ya. Alhamdulillah kami sudah Walaupun belum mulai, ketok palu walaupun, program ya. ya, walaupun belum langsung ke program, tetapi kami memulai dulu untuk bedah rumah ini. Dari awal kami memulai dengan Sekapeli itu karena memang saya Sedikit-sedikit menyaksikan ya. langsung. Tapi ini sedikit dulu ya. Mudah-mudahan kawan sahabat-sahabat kami di NTB ini PNNTB ya, PNNTB Bisa bergerak ya. bisa bergerak dan ikut membantu kegiatan-kegiatan ini karena memang bukan saja untuk nilai
ininya, tetapi kita memetik dari nilai ibadahnya, yaitu membantu sesama. Insya Allah ada nilai ibadahnya. Mungkin itu yang Walaupun sebesar sebesar. zarah. Iya, itulah. Walaupun sama-sama sedikit. Atau bisa nanti setiap Jumat, Insya Allah kalau itu Jumat sudah apa namanya? Nah, ini kita Jumat rekap, berkah gitu ya. Amin. Jumat berkah nanti paguyuban Ada sebanyak bergerak ya. Iya. Kalau serikat Jumat, insya Allah. bisa continue Ya, mewakili ya, paguyuban. Menantu saya posisi yang sangat-sangat. Iya, menantu juga lumayan tuh, pesisir pantai tuh, Karena di sana setelah memprihatinkan di sana. terutama di setelah ada Covid. corona Iya. itu luar biasa. Soalnya saya ke depan, posisi saya di pinggir pantai. Ate. Jadi peninjauan yang sering sampai saya tuh juga kadang-kadang ada rezeki atau ada teman nitip rezeki dari luar negeri itu saya selalu salut. Masya Iya. Allah. Soalnya Bunda di sana itu istilahnya sekarang dia melaut. Iya. Melaut itu dia utang dulunya. Oh. Mau jalankan perahunya. Oh. Iya. Namanya rezeki kan belum setiap Iya. ada dia dapat. Unpredictable juga ya di laut. Balik sudah nggak ada. Tambah utangnya Nah, lagi. lagi utang. Nanti besok mungkin ada. Cuma dapatnya 5 biji ikan. Itu 5 biji itu dibagi. Apalagi kalau lagi untuk pasang, yang ya. bantu dia narik Narik. kapal. Setiap kapal pun naik kan dibantu banyak teman. Itu dibagi 1 biji, tombol 1 biji. Habis Dia dia 1 biji untuk dia bawa pulang. Itu sudah utang. Nah besoknya terpaksa dia jual perabotan. Itu yang sering, yang tetap saya pantau. Iya. Alhamdulillah. Itu yang beban saya di sana itu jadi cukup menyedihkan juga ya. Ada setelah itu rata-rata satu kamar sudah dia satu. Itu ibu mau Keluarga cari berapa besar. ibu, berapa ratus ada di posisi mandiri. Iya. Yang Mungkin- demikian itu. Mungkin ini masukan juga, Bu. Tadi saya juga lupa, alhamdulillah tadi diingatkan. Mungkin nanti saya berpikirnya untuk akhir perjalanan di akhir tahun ini ada rencana untuk membuka perwakilan di beberapa wilayah gitu. Mungkin supaya lebih mudah kita mengkoordinir di wilayah-wilayah karena kan judulnya ini NTB. Jadi otomatis Daerah, termasuk daerah. Lombok, Bima, Kabupaten kota. iya, Kabupaten daerah kota. maksud saya. Iya. Iya, kabupaten kota, kabupaten selain Lombok kan ada Bima, ada Sumbawa gitu maksud saya. Iya. Jadi kalau masalah-masalah begini kita pikirkan 1-2 orang aja. Iya. Oh, Iya. apa mungkin nanti akhir mudah-mudahan sih target akhir tahun ini karena kebetulan kan ada ini juga ada apa ya sekalian tutup buku lah. Mungkin nanti kita bisa melantik untuk perwakilan daerah gitu. Iya. Betul sekali ya, jadi membantu mempercepat lah intinya Iya, iya. apa pemanfaatan keberkahan dari paguyuban lah intinya Iya, seperti betul. itu. Tapi sebelumnya yang di pusat ini, yang di provinsi ini sudah Harus dikuatkan punya ininya apa ya kalau istilahnya benang merah pergerakan lah gitu Oh, loh. Jadi iya. apa yang nanti akan disampaikan kepada pengurus daerah itu mereka sudah paham Siap. gitu ya. Garisnya seperti apa, caranya bagaimana, nah seperti itu. Ini Siap. sebaiknya yang di sini mungkin membuat kayak untuk ada ART atau apa gitu ya. Iya. Konsolidasi organisasi. Iya. Ya benar benang merahnya itu tadi. Ya Siap, seperti organisasi-organisasi yang ada, Isyah Kota, Isyah Kabupaten, Wanita Islam Kota, dan seterusnya. Ya paguyuban juga kalau bisa ya menjangkau itu juga ya. Ya artinya karena di tingkat provinsi kita gitu ya, di tingkat kabupaten kota nanti juga ada paguyubannya yang menyatukan Iya. mereka gitu. Ada lagi mungkin Bu Umi Mala, Mbak Faiza ada masukannya mungkin Ada yang saya masukan? lupa Ada? biar disampaikan. Cara? Sudah? Jadi mungkin acara-acara besarnya setahun 2 kali gitu atau Oh, 3 siap, kali siap, gitu siap. ya dengan pembicara-pembicara tadi topik yang sudah kita sampaikan, tapi juga ada itu program-program rutin tapi Masif. terasa sekali manfaatnya gitu ya. Betul. Insya Allah. Kalau yang acara besar-besar bisa jadi juga ajang sana UKM semua, Iya, iya. silaturahim semuanya. Jadi orang, oh iya nanti ini sudah ada ini semangat lah gitu loh untuk ikut Mungkin datang. kami akan membutuhkan tempat ya. Jadi tempat itu misalnya seperti di depan Islam Center yang barat itu bisa kita pakai, di luarnya itu untuk para UKM itu berpameran. Iya. Jadi langsung Tapi boleh ya kalau Islamic Center ya. Boleh kalau Saya ada rasa bazar di boleh ya. luarnya, Kan? sering kan, Ada sering. kosong. Iya. Mungkin nanti kita Di Selasar bisa itu. supaya Betul. karena jujur Bu ini sekalian curhat.com. Kalau ini perizinannya ada 2 di sana bingung Ini saya. pengalaman dulu gua agak sedikit
kesulitan dulu Apa bulan pertama. Iya, jadi Video mungkin ini. nanti kalau untuk kita menyelenggarakan kegiatan, mungkin ada surat langsung yang bisa kita dapatkan sehingga pengurusan perizinannya bisa lebih mudah. Insya Allah lah, insya Allah. Iya. Dari Di situ juga lapangan Rembige juga bisa, Rembige. misalnya. Kalau bazar gitu. Kayak di lapangan Rembige itu di Awer itu loh. Misalnya, Kalau insya Allah lah itu. bisa di tempat saya. Insya Allah. Tapi perlu juga insya Allah sekali waktu menjadikan ada waktu kita penyerapan itu tentang masukan. 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 Ya, apa sarannya mungkin untuk kita. Udah dari tadi sudah banyak sekali bilang. Iya. Ini kan udah direkam. Khususnya dong. Ya, dari tadi udah banyak Dan sekali. nanti selanjutnya dulu acara selanjutnya kita buat. Jadi, Nah, jadi nanti saya insya berharap dari pertemuan kita dari para pengurus ini bisa menformulasikan ya, mungkin tertulis. Iya, iya. Jadi tadi pekerjaan divisi tugasnya apa, job desk ya kalau di pekerjaan ya, tugas dan tanggung jawabnya apa. Kemudian nanti setelah berkumpul baru kita nanti bisa formulasi. Oh iya 1 tahun ini program kita bagus dulunya Pak Rima gitu. Jadi nanti kalau sudah rapi saya pikir bagus sekali, nanti kita tinggal jalankan. Perencanaan yang bagus insya Allah sudah 50% keberhasilan. Oh Iya, gitu. yang Oke. bagus. Wah, ini harus bisa jadi quote nih nanti. Quote of the day.